Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan. Efisiensi anggaran berarti penggunaan dana yang optimal untuk mencapai hasil maksimal dengan biaya minimal. Dalam sektor pendidikan, efisiensi anggaran memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif 1. Pengalokasian dana yang lebih tepat sasaran. 2. Peningkatan inovasi. 3. Transparansi dan akuntabilitas. Yang pertama, pengalokasian dana yang lebih tepat sasaran. Yang dimaksud dari ini adalah dana difokuskan pada kebutuhan utama seperti peningkatan kualitas guru, kurikulum, dan sarana belajar. Yang kedua, peningkatan inovasi. Yang dimaksud dari hal ini adalah mendorong sekolah dan institusi pendidikan mencari cara kreatif dalam pengelolaan sumber daya. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Yang dimaksud dari hal ini adalah pengelolaan anggaran yang efisien, memperkuat pengawasan publik dan tata kelola yang baik. Hal ini dikarenakan anggaran digunakan efektif dan berdampak pada peningkatan produktivitas. Adapun dampak negatif dari efisiensi anggaran pada sektor pendidikan. Dampak negatif 1. Pengurangan fasilitas pada layanan pendidikan. 2. Beban guru bertambah. 3. Kesenjangan pendidikan. Yang pertama, pengurangan fasilitas atau layanan pendidikan. Seperti jika efisiensi dilakukan dengan memotong anggaran tanpa perencanaan, bisa berdampak pada kualitas pendidikan. Contohnya adalah seperti pengurangan guru honorer dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, beban guru bertambah. Efisiensi bisa menyebabkan jumlah tenaga pengajar berkurang, sehingga guru harus menangani lebih banyak tugas. Yang ketiga, kesenjangan pendidikan. Sekolah dengan sumber daya terbatas akan lebih terdampak daripada sekolah di daerah maju. Dampak pada perguruan tinggi. Efisiensi anggaran dapat menyebabkan kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT, sehingga akses terhadap pendidikan tinggi menjadi lebih terbatas bagi sebagian orang. Dalam hal ini, pemangkasan anggaran pendidikan dapat menyebabkan peningkatan angka putus sekolah, terutama pada siswa yang berasal dari keluarga miskin. Hal ini juga yang menjadi keterbatasan akses pendidikan. Efisiensi yang tidak tepat dapat menyebabkan keterbatasan akses pendidikan, terutama bagi siswa yang tinggal di daerah terpencil atau daerah dengan infrastruktur pendidikan yang kurang memadai. Efisiensi anggaran pendidikan di Indonesia sedang menjadi sorotan, khususnya dengan adanya Instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Beberapa kementerian seperti Kemendikdasmen dan Kemendikti mengalami pemangkasan anggaran yang signifikan. Pemerintah juga menekankan pentingnya menjaga alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN, sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Kesimpulan dari materi yang saya bahas ialah efisiensi anggaran di sektor pendidikan harus dirancang dengan hati-hati agar tidak mengorbankan kualitas. Dan perlunya evaluasi mendalam dan partisipasi berbagai pihak untuk memastikan bahwa efisiensi benar-benar menghasilkan dampak positif bagi proses belajar mengajar. Sekian materi dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam budaya.